Baik, selamat pagi. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya kita masih dapat berkumpul, melaksanakan aktivitas kita dalam pembelajaran seni budaya di pagi hari ini dalam bentuk daring. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai vokal solo dan vokal grup. Di materi hari ini kita akan masuk mengenai ensemble musik atau konsep dasar ensemble musik dan teknik dasar memainkan musik sederhana. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar pengertian ensemble musik. Yang kedua, mampu menjelaskan jenis dan contoh bentuk ensemble musik. Yang ketiga, mampu menjelaskan teknik bermain ensemble musik. Dan yang keempat, mampu memainkan alat musik, recorder dan pianika dengan penjarian dan teknik meniup yang baik dan yang benar. Pengertian musik ensemble. Ensemble berasal dari kata ensemble atau Prancis yang berarti bersama-sama, sehingga musik ensemble dapat diartikan yaitu sebuah pertunjukan musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan lebih dari satu alat musik, baik yang sejenis maupun campuran. Musik ensemble dituntut berkelompok, keharmonisan nada, serta penghayatan dalam membawakan musik ensemble. Harus kreatif baik dalam memainkan nada maupun mengkreasikannya. Melalui ensemble aransemen sesuai dengan yang diinginkan agar lebih menarik. Contoh alat musik ensemble musik. Musik ensemble dibedakan menjadi dua, yaitu ensemble sejenis dan campuran. Ensemble sejenis yaitu kelompok musik yang bentuk penyajiannya menggunakan alat musik sejenis. Contoh, ensemble recorder, semuanya memainkan alat musik recorder. Sedangkan ensemble campuran yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik beraneka ragam. Contoh, recorder, pianika, gitar, kastanyet, tamborin, harmonika, akord, dan lain-lain. Nah, di sini ada bentuk penyajian ensemble musik berupa orkestra, duet, trio, band, bahkan keroncong, alat musik Indonesia kan begitu. Kita masuk ke teknik dan syarat bermain musik ensemble. Yang pertama, kita harus komitmen. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kita harus kompak memainkan musik ensemble. Kemudian pernafasan, lancar membaca notasi dan posisi badan. Nah, inilah dia syarat-syarat bermain musik ensemble agar lebih baik dan menarik. Teknik pernapasan. Dalam bermain alat musik tiup, contohnya, diperlukan pengaturan nafas yang baik dan benar. Pengaturan dan pernapasan yang baik sangat menentukan kualitas suara seorang pemain dalam membawakan sebuah karya musik. Pada umumnya, pernapasan dibedakan menjadi 4, yaitu pernapasan bahu, pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Jenis pernapasan diafragma ditetapkan sebagai pernapasan yang paling baik dan cocok digunakan dalam teknik memainkan alat musik tiup seperti recorder dan pianika. Teknik bermain recorder. Yang pertama, letakkan sumber tiupan atau mouthpiece di antara dua Letakkan sumber tiup atau mouthpiece di antara dua bibir, jangan terlalu keluar, jangan terlalu masuk atau digigit. Tangan kiri memegang bagian badan dan
recorder dengan setiap jari menutup lubang-lubang tertentu. Yang ketiga, tangan kanan memegang bagian bawah badan recorder dengan tugas setiap jari menutup lubang-lubang nada tertentu. Yang keempat, posisi recorder diarahkan ke depan dengan sudut 30-45 derajat. Yang kelima, posisi atau sikap badan tegak menghadap ke depan. Yang keenam, dada membusung dan kedua belah siku terangkat sehingga tidak menyentuh badan. Yang ketujuh, pernapasan yang digunakan dalam meniup adalah pernapasan diafragma. Yang kedelapan, tiupan recorder seakan-akan ucapan tu atau tu, bukan hu atau u, h dan u, atau fu, fu. Teknik penjarian recorder. Nah, di sini ada bentuk gambarnya ya. Keterangannya, tangan kiri, ibu jari untuk menutup lubang 0. Yang kedua, telunjuk untuk menutup lubang 1. Yang ketiga, jari tengah untuk menutup lubang 2. Yang keempat, jari manis untuk menutup lubang 3. Yang kelima, jari kelingking tidak digunakan. Sedangkan tangan kanan, ibu jari untuk menahan badan recorder. Yang kedua, jari telunjuk untuk menutup lubang 4. Yang ketiga, jari tengah untuk menutup lubang 5. Yang keempat, jari manis untuk menutup lubang 6. Dan yang kelima, jari kelingking untuk menutup lubang 7. Nah, inilah dia teknik dalam bermain recorder. Nah, gambar penjarian pada recorder ada di gambar ini, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian, teknik bermain pianika. Dalam memainkan alat musik pianika, tangan kiri memegang pianika dan tangan kanan menekan untuk memainkan melodi lagu, sedangkan mulut meniupnya. Musik pianika merupakan alat musik yang memiliki konstruksi atau susunan nada-nada yang hampir serupa dengan alat musik piano, namun perbedaannya cara memproduksi suara, yaitu melalui udara yang ditiupkan pada pipa penyambung. Alat musik pianika biasanya digunakan untuk memainkan melodi pokok, kontramelodi, dan bila memungkinkan dapat juga untuk mengiringi lagu. Pianika mempunyai dua bilahan warna tuts, yaitu warna peach dan hitam. Bilah-bilah yang berwarna putih untuk nada-nada asli atau natural, dan yang berwarna hitam untuk memainkan nada-nada kromatis. Nah, di sini ada penjarian tangan kanan pada pianika. Pada tuts yang putih itu nada C, kemudian tuts yang hitam itu D, kemudian selanjutnya sampai ke nada C aksen. Nah, di situ ada posisinya ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh dalam latihan untuk memainkan nada. Ada di gambarnya. Nada C sama dengan do, D sama dengan re, nada E sama dengan mi, nada F sama dengan fa, nada G sama dengan sol, nada A sama dengan la, nada B sama dengan si, nada C aksen atau oktav sama dengan do. Nah, di sini ada penugasan untuk latihannya. Yang pertama, jelaskan secara tertulis yang Anda ketahui tentang ensemble musik. Yang kedua, jelaskan secara tertulis perbedaan ensemble sejenis dan ensemble campuran. Yang ketiga, gambarlah posisi nada D, A, E, dan C aksen pada recorder. Keempat, gambarlah posisi penjarian pada pianika dengan tangga nada do atau C. Yang kelima, jelaskan secara tertulis tentang teknik bermain recorder yang baik dan benar. Yang keenam, jelaskan secara tertulis tentang teknik bermain recorder dan pianika yang baik dan benar. Yang ketujuh, sebutkan fungsi recorder dan pianika dalam bermain ensemble musik. Yang kedelapan, jelaskan secara tertulis apa saja kendala yang sering terjadi dalam permainan ensemble musik dan bagaimana Anda mengatasinya.
Nah, rangkuman dari pembelajaran ini yang pertama, dalam bermain recorder maupun pianika diperlukan pengaturan napas yang baik dan benar. Pengaturan pernapasan yang baik sangat menentukan kualitas suara seorang pemain dalam membawakan sebuah karya musik. Yang kedua, ditinjau dari penyajian musik, ensemble dibagi menjadi dua, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Yang ketiga, berdasarkan peranan dan fungsi alat-alat musik yang digunakan, musik ensemble dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ensemble ritmis, kemudian ensemble melodis, dan ensemble harmonis. Kalau dia ritmis itu alat musik yang dipukul ya. Kalau dia melodis, pembawa melodi, sedangkan harmonis bisa mengiringi sebuah lagu. Kemudian yang keempat, ditinjau dari cara memainkan berdasarkan sumber bunyi ensemble dibagi dalam 7 cara memainkan, yaitu digesek, alat musik digesek contohnya biola, digoyang contohnya angklung, dipetik contohnya gitar, dipukul contohnya drum, ditepuk contohnya tamborin, ditekan contohnya kastanyet, dan ditiup contohnya saksofon. Yang kelima, ditinjau dari sumber bunyinya, alat musik ensemble dibagi dalam 5 bagian, yaitu ensemble aerofon yang sumber bunyinya dari getaran udara, kemudian kordofon yang sumber bunyinya dari senar atau dawai, yang ketiga membranofon yang sumber bunyinya dari selaput tiup, yang keempat idiofon yang sumber bunyinya berasal dari lempengan logam atau kayu, dimainkan dengan cara dipukul. Yang terakhir, elektropon, sumber bunyinya berasal dari arus listrik atau baterai. Nah, inilah materi hari ini mengenai musik ensemble. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.